Reproduksi sel adalah proses biologis yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan organisme hidup. Ada beberapa mekanisme reproduksi sel salah satunya adalah mitosis. Mitosis adalah reproduksi sel yang dimana sel membelah akan diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Selanjutnya, amitosis adalah pembelahan secara langsung. Reproduksi sel adalah proses yang terjadi dalam semua bentuk kehidupan dan yang menjamin keabadian keberadaannya, serta pertumbuhan, penggantian jaringan, dan reproduksi pada makhluk multiseluler. Reproduksi sel memiliki tujuan meningkatkan jumlah sel yang ada dalam suatu organisme. Dalam proses organisme bersel tunggal, reproduksi sel membuat organisme yang sama sekali baru. Amitosis adalah pembelahan secara langsung, disebut juga dengan pembelahan binar. Pada proses pembelahan sel secara langsung, tidak terjadi fase-fase pembelahan, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel anak. Pembelahan secara langsung ini dapat terjadi pada bakteri maupun berbagai organisme uniseluler lainnya, contohnya amoeba. Setiap terjadi pembelahan binar, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik. Pembelahan binar dimulai dengan pembelahan intisel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Akhirnya sel terbelah menjadi dua sel anakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme pembelahan amitosis. Pembelahan binar pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. Nah, DNA bakteri terdapat pada daerah yang disebut nukleoid. DNA pada bakteri relatif lebih kecil dibandingkan dengan DNA pada sel eukariotik. DNA ini juga berbentuk tunggal, panjang, dan sirkuler sehingga tidak perlu dikemas menjadi kromosom sebelum terjadinya pembelahan. Selain pada bakteri, pembelahan binar juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa. Pada beberapa protozoa, benang-benang spindel terdapat di dalam inti dan tidak dijumpai adanya sentriol. Pembelahan amitosis dijumpai juga pada protozoa seperti Euglena sp atau Flagellata, Paramecium sp atau Ciliata, dan Arcella sp atau Sarcodina. Berikut ini adalah mekanisme pembelahan amitosis. Yang pertama yaitu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Yang kedua, kromosom berduplikasi atau mengganda. Yang ketiga, protein FTZ atau filamenting temperature sensitive mutant Z berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Yang keempat, membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi dua bagian. Dan yang terakhir, yang kelima, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Nah, amitosis adalah proses reproduksi sel yang lebih sederhana daripada mitosis dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sel pada organisme uniseluler. Adapun amitosis merupakan salah satu contoh kehebatan mikrobiologi yang terjadi di tingkat sel dan memungkinkan organisme untuk berkembang biak dan mempertahankan keberlanjutan hidup. Selanjutnya, mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik dan tidak pada sel prokariotik. Itu dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Proses pembelahan mitosis terdapat 4 fase, di antaranya profase, metafase, anafase, dan telofase.
Tahapan mitosis yang pertama adalah interfase. Interfase terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama fase GAP1, di mana sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk membelah. Selama fase ini, DNA direplikasi sehingga setiap kromosom memiliki 2 kromatid identik. Fase yang kedua, fase sintetik, di mana proses replikasi DNA terjadi dan menghasilkan kromosom yang diploid. Fase GAP2 atau sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan mengumpulkan energi dan bahan-bahan yang diperlukan. Tahapan mitosis yang kedua adalah profase. Peristiwa yang terjadi pada profase yaitu kromatin memendek menjadi kromosom yang terlihat jelas, sentromer yaitu tempat kromosom bergerak mulai terbentuk, nukleolus menghilang, sentriol yang terdiri dari sepasang sentriol dan MTOC terbagi menjadi 2 bagian dan bermigrasi ke kutub yang berlawanan. Migrasi ini membentuk astral rays dan spindle fibers yang akan membantu mengarahkan kromosom ke kutub. Tahapan yang ketiga yaitu metafase, di mana kromosom bergerak ke tengah sel dan menempel pada benang spindle yang terbentuk dari mikrotubul. Sentromer menempel pada benang spindle sehingga kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahapan yang keempat yaitu anafase, di mana sentromer membelah dan kromatid-kromatid yang terpisah bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromatid-kromatid ini merupakan kromosom baru yang identik dengan kromosom induk. Tahapan yang kelima yaitu telofase, kromosom yang telah berada di kutub masing-masing menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin yang tipis. Membran inti dan inti mulai terbentuk kembali. Terjadi peristiwa pembagian inti, karyokinesis, dan sitoplasma terbagi menjadi 2 bagian, sitokinesis. Masing-masing bagian mengandung 1 nukleus yang memiliki 2 N kromosom diploid. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu sitokinesis. Pemisahan sitoplasma terjadi melalui kontraksi cincin kontraktur yang terdiri dari filamen aktin dan miosin. Pemisahan ini menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induk. Kita masuk kepada poin selanjutnya yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu hanya sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dan dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan terbelah menjadi 2 bagian, menghasilkan oosit sekunder. Pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya, ada 1 oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama.
Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Sementara, badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Dapat dikatakan bahwa ovulasi atau kematangan sel terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Selama masa hidupnya, diperkirakan setiap wanita bisa memiliki sekitar 400 sel matang. Setelah pembuahan, ootit sudah bisa melewati tahap akhir pematangan dan bisa menjadi sel telur. Ootit kemudian akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa.